Berlokasi di Syria Utara, seorang jurnalis Amerika mendatangi rumah salah satu wanita yang memberinya sebuah file penting. Ia pun kembali ke tempat tinggal yang telah dipantau seorang sniper dan membuka file berisi ancaman tentang posisinya yang sudah diketahui. Maka sebelum ia menulis pesan pada CIA mengenai peristiwa besar yang akan terjadi, sekelompok pasukan datang menembak sekaligus mengambil file tersebut. Dia adalah Abu Usman, pemimpin organisasi ISG atau teroris paling berbahaya dengan kekayaan terbesar di dunia. I'm that pack leader. Tak lama kemudian Usman sengaja mengirimkan video proses eksekusi mati jurnalis Amerika ke kantor pusat CIA. Video itu sebagai peringatan sekaligus pernyataan bahwa mereka ingin memulai perang dengan siapapun yang berani menghalangi rencananya. Setelah kejadian itu, Usman membawa pasukannya menuju ke utara Ikrit, salah satu kota di Irak yang selanjutnya akan mereka kuasai. Di lokasi yang sama pula, perawat India dan Pakistan dijemput sebuah bus untuk menuju ke rumah sakit, di mana perjalanan mereka berujung terkendala ketika muncullah tentara Irak yang menyergap para teroris. Melihat keadaan semakin berbahaya, sang sopir segera menancapkan gas untuk menjauh dari area tersebut. Akan tetapi komplotan teroris itu mengejarnya, serta berhasil menjatuhkan helikopter Irak hingga memenangkan pertempuran. Mereka pun terjebak ketika bus dihadang oleh orang-orang bersenjata yang bahkan dengan entengnya menembak sopir hingga terbunuh. Hal itu membuat mereka mengikuti segala perintahnya, termasuk saat digiring ke rumah sakit untuk menyelamatkan Usman yang terluka. Tak hanya itu saja, kekuasaan Ikrit secara cepat diambil dengan brutal, sekaligus menyita alat komunikasi hingga mereka terkurung dari dunia luar. The American base in Iraq. This is the second big move. Beruntung salah satu perawat bernama Maria berhasil menyembunyikan handphonenya dan segera menghubungi duta besar India atas penyandaran 25 perawat India serta 15 perawat Pakistan di suatu rumah sakit. Maka sebagai upaya penyelamatan, Senoy selaku ketua rawat Badan Intel India mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk mendiskusikan insiden tersebut. Mereka juga mendapatkan informasi dari pemberitaan bahwa Amerika berencana melakukan serangan udara atas terbunuhnya jurnalis mereka. Mengetahui rumah sakit akan segera dibom, Senoy meminta CIA menunda serangan selagi mereka menyelamatkan perawat India. Amerika pun memberinya waktu selama 7 hari untuk melakukan misi penyelamatan, atau mereka akan melanjutkan pengeboman seperti rencana awal. Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Senoy percaya bahwa satu-satunya yang mampu menjalani misi hanyalah Tiger seorang. Dia adalah anggota terbaik RAW yang dinyatakan meninggal dalam sebuah misi, namun bersembunyi di suatu tempat terpencil yang jauh dari India. It can survive. Tiger sendiri menetap di pegunungan Austria sejak 8 tahun silam bersama istri dan putra yang bernama Junior. Persembunyiannya selama ini karena ia menikahi Zoya, wanita yang tergabung dalam organisasi ISI atau Badan Intel Pakistan yang pada dasarnya berkonflik dengan negaranya. Pada hari itu pula Tiger dikejutkan dengan munculnya Senoy bersama kaki tangan yang bernama Karan, di mana sebelum Senoy memberitahu tujuan kedatangannya, ia lebih dulu mengetahui tentang insiden yang menimpa India lewat peretasan server yang sejak lama ia lakukan. Ia juga telah membuat daftar nama yang bisa diandalkan dalam misi, lantaran ia menolak kembali ke dunia yang penuh bahaya seperti dulu. Namun Senoy kembali mengingatkannya bahwa misi ini menyangkut tentang nama baik India. Sebagai seorang istri sekaligus sesama agen terbaik dari negara mereka masing-masing, Zoya mendukungnya ikut dalam misi karena ia pasti akan melakukan hal sama jika berada dalam posisi itu. 5 hari sebelum serangan udara, Tiger mengambil keputusan untuk datang ke lokasi pertemuan. Ia pun langsung menolak membentuk tim baru atas saran Karan dan memilih membawa pasukannya sendiri yang merupakan orang-orang terpilih. Di antaranya adalah Azan, sniper militer India yang mampu menembak sasaran dengan jarak yang akurat, Namit yang merupakan ahli bom dan peledak, dan terakhir adalah Rakesh, peretas handal yang memiliki otak teknis mengalahkan orang terbaik NASA. Mereka datang untuk bergabung dalam misi, sehingga Sena tidak berhak mengatur strategi yang telah dibuatnya. Ya, Bajrang Bali. कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। पर हमारे पास कोई choice नहीं है। Pasukan pun berangkat ke Irak melalui akses masuk penduduk ilegal lewat bantuan agen kenalannya. Mereka diselundupkan pada tangki mobil yang akan membawanya menuju ke pabrik minyak di Ikrit, di mana nantinya mereka akan menyamar sebagai pekerja demi melancarkan aksi berikutnya.
Setelah tiba di pabrik menggunakan identitas samaran, mereka dipertemukan dengan pemimpin kilang minyak, sekaligus pimpinan kedua organisasi teroris bernama Amir al-Baghdadi. Ada pula orang India yang bernama Firdaus. Dia bertugas memeriksa para pekerja ilegal dan terobsesi bekerja sama dengan Baghdadi. Lewat karir dan pengalaman yang cukup lama, ia pun menduga bahwa Tiger bukanlah sekedar buruh biasa. Maka ia pun mengancamnya untuk tidak berbuat masalah atau ia tak segan akan membunuhnya. Sementara itu perawatan yang selama ini Purna lakukan membuat Usman pulih kurang dari 5 hari lagi. Saat itulah perawat bernama Sana berniat untuk melarikan dirinya karena merasa pemerintah India tak akan ada yang menolong mereka. Namun ketika ia memulai pelarian dengan bersembunyi, seorang teroris berhasil menemukannya. Ia pun harus mengalami penyiksaan keji sebagai hukuman atas perbuatannya, di mana tak ada yang mampu menghentikan kekejaman itu, terlebih ketika Usman mengeluarkan perintah untuk melakukan penembakan. Bahkan Usman kembali berulah dengan menyandra salah satu jurnalis Amerika, di mana dari hasil interogasinya, ia mengetahui bahwa Amerika berniat menjatuhkan serangan udara di rumah sakit dalam waktu dekat. Maka sebagai peringatan agar Amerika berhenti ikut campur, ia memanfaatkan bocah 13 tahun bernama Hasan untuk melakukan bom bunuh diri. Tak lama kemudian Tiger tiba di tempat pertemuan dengan salah satu agen raw yang bernama Pawan. Mereka berada di antara demo penduduk Irak yang menolak para teroris dan secara kebetulan juga bertemu dengan Hasan yang hanya seorang diri. Namun karena mengetahui ada sniper yang mengincarnya, Hasan menolak berbicara dan pergi meninggalkan Tiger. Pawan pun memberinya seperangkat peledak yang harus dirangkai, sekaligus memberitahu bahwa ada 25 teroris yang berjaga di rumah sakit. Saat itulah ia melihat ketika Hasan mengaktifkan seperangkat bom di tubuhnya, hingga ia pun segera menyelamatkannya. Seketika kabar terculiknya Hasan membuat antek-antek Usman langsung melakukan pengejaran, di mana Tiger dibaca waktu untuk melepas bom yang aktif kurang dari 1 menit dan berusaha memberitahu penduduk agar cepat membubarkan diri. Hingga saat pasukan musuh menemukannya, bom dilempar tepat ketika waktu meledaknya. Melihat para teroris mulai mengejar mereka, Pawan dipercaya untuk melindungi Hasan selagi ia menghadapi satu persatu pasukan. Dan bukan hanya menunjukkan skill bela diri yang luar biasa mahir, Tiger mampu membuat pertahanan musuh kacau balau hanya dengan sepotong kayu yang ia gunakan. Hingga setelah berhasil melumpuhkan lawan terakhirnya, Pawan diperintahkan untuk membawa Hasan ke kedutaan India. Akan tetapi ketika pelarian itu berusaha dilakukan, musuh mengejarnya hingga Pawan tewas akibat tertembak. Hal itu membuat keadaannya terkepung di antara seluruh teroris, namun bantuan datang dari seseorang yang tidak ia duga. Meskipun Benaka bertanya-tanya apa yang membuat Zoya nekat ikut menyusulnya, seluruh pertanyaan pun disimpan karena mereka harus segera pergi dari sana. Maka dengan cepat ia memacu mobil diiringi baku tembak yang sengit, di mana bersatunya 2 agen terbaik membuat mereka mampu meloloskan diri. Tak hanya itu saja, Zoya juga mengenalkan 2 pasukan YSI yang bernama Kapten Abrar dan Javed, di mana tujuannya ikut dalam misi adalah untuk menyelamatkan perawat Pakistan, karena bukan hanya perawat India yang disandra. Dengan demikian Tiger mengusulkan untuk melakukan misi gabungan dengan menyatukan 2 tim untuk pertama kalinya. Meskipun awalnya beberapa dari mereka tidak setuju akibat kedua negara yang terlibat konflik besar, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk melawan musuh yang sama demi rasa kemanusiaan. लेकिन ये बात है इंसानियत की। सेफ हाउस में किसी को जानते हैं? Hari keempat sebelum serangan udara, Karan melaporkan pada CNN tentang bergabungnya Tiger dengan pasukan Pakistan. Kabar itu pun memang sangat mengejutkan, namun kali ini pimpinan menyetujui untuk mengesampingkan permasalahan politik. Sementara itu Rakesh mulai mendapatkan akses masuk untuk menonaktifkan seluruh CCTV. Mereka juga mulai merangkai peledak untuk merencanakan kecelakaan palsu agar bisa dipindahkan ke rumah sakit. Begitupun 2 kapten Pakistan yang bergabung dalam pendaftaran anggota baru teroris. Mereka berhasil diterima setelah melalui pemeriksaan singkat. Di sisi lain, pasukan Amerika memberikan Firdaus tugas dalam mencari tahu keberadaan jurnalis Amerika yang ditangkap Usman. Saat itulah ia melihat keberadaan Baghdadi yang datang sebagai pengusaha untuk membahas kesepakatan mengenai minyak. Namun karena penawaran terlalu besar, Amerika tidak setuju dan dengan licik berniat akan membunuhnya. Maka saat memiliki kesempatan untuk mencari muka, Firdaus menghalangi Baghdadi dengan membocorkan rencana Amerika. Dan benar saja, ketika mobil itu kembali melaju, misil pun terkunci hingga ledakan terjadi tanpa ada Baghdadi di dalamnya.
Seiring berjalannya waktu, para penjaga pabrik mulai mengetahui bahwa seluruh CCTV telah mati, di mana Tiger dan pasukannya mulai bekerja sama untuk menyiapkan segala peledak dan lebih dulu menggunakan gel anti api untuk melindungi diri. Mereka hanya memiliki waktu 3 menit sampai CCTV kembali aktif. Namun sebelum semua rencana terlaksana, seorang penjaga terlanjur memergoki perbuatannya. Perlawanan demi perlawanan pun Tiger lakukan selagi Namit melakukan tugasnya, di mana ia berhasil mengulur waktu dengan menghabisi seluruh musuh sampai ledakan terjadi bertepatan dengan aktifnya CCTV. Akibat kecelakaan tersebut, Bagdawi marah besar lantaran kehilangan banyak pasukannya. Firdaus juga datang menyalahkan kelalaian mereka, namun meyakinkannya untuk tidak membunuh pekerja agar menghindari kerugian yang besar. Oleh karena itu seluruh rencananya benar-benar berhasil ketika mereka diizinkan melakukan perawatan di rumah sakit. Di pertengahan jalan menuju ke sana, Firdaus masih sempat-sempatnya mengancam Tiger untuk segera membuka penyamaran. Namun sebelum semua itu terungkap, Zoya muncul melakukan sabotase dengan membunuh seluruh penjaga. Di saat Firdaus hampir menjadi sasaran selanjutnya, ia pun menyebutkan kode yang hanya diketahui oleh sesama agen RAW. Kode tersebut pun seketika mengejutkan mereka karena selama ini ia telah melakukan penyamaran dalam kurun waktu bertahun-tahun. Ia juga mengancam mereka bukan tanpa alasan, melainkan karena Shenoy memerintahkannya untuk mengetes mental orang yang dicurigai pasukan khusus. Untuk itulah pasukan resmi memulai misi bersama, sementara Zoya akan mencari peta rumah sakit hanya seorang diri. Let's do this. Singkat waktu setiba di rumah sakit, informasi yang telah diberikan Pawan ternyata salah besar. Usman telah menjadikan rumah sakit ini markas utama di Ikrit, dan bukan hanya diisi 25 penjaga, melainkan 300 orang yang dilengkapi persenjataan. Kabar itu pun cepat diketahui oleh Shenoy, hingga ia membangun rencana baru dengan berperang, yakni mengirim sebuah penghancur misil terkendali ke Teluk Arab demi menyelamatkan seluruh perawat yang disandra. Sementara itu Zoya mulai membuntuti pergerakan Bagdawi yang menuju ke sebuah gedung tua. Ia pun berhasil menyusup ke ruangan di mana banyak wanita ditangkap dan dipekerjakan dengan cara yang tak layak. Pada dasarnya mereka adalah pelajar yang menuntut ilmu di Ikrit, namun terpaksa mengubur impian itu karena Bagdawi seringkali menyiksa bahkan tak jarang melecehkan mereka. Setelah mendapatkan pengobatan, Tiger mengenalkan diri sekaligus menjelaskan tujuan kedatangannya agar para perawat bisa diajak bekerja sama, di mana Usman ikut mengajukan pertanyaan kepadanya, namun ia mampu menjawab dengan lugas hingga dibiarkan menjadi tamu sampai keadaannya pulih kembali. आपका Manish Chandra. खुदावी रिफाइनरी जी, वो दिन आप हमारे मेहमान हो। शुक्रिया। Begitupun Zoya yang kini melakukan penyusupan lewat bantuan dari korban-korban Bagdawi. Ia berhasil menyamar di gedung balai kota untuk mencari keberadaan peta rumah sakit. Namun sebelum peta tersebut ditemukan, mereka dipanggil di hadapan Bagdawi untuk melepas cadar masing-masing. Hal itu membuat wajahnya dikenali sebagai pekerja baru dan dipaksa melayani nafsu bejatnya. Sayangnya penampilan cantik dan menawan Zoya hanyalah sebuah tipuan yang ia gunakan untuk mengecohnya. Sontak saja tumbangnya Bagdawi membuat posisinya diburu oleh seluruh penjaga. Ia pun mengerahkan kemampuan seorang pasukan khusus wanita yang bahkan melebihi batas kekuatan manusia biasa. Ia juga bergabung dengan seluruh korban untuk menunjukkan bahwa tak ada seorang pun wanita yang layak untuk direndahkan. Secara cepat Usman dan Firdaus mengetahui tentang penyerangan terhadap Bagdawi, di mana kamera pengawas menangkap basah keberadaan Zoya yang langsung ditetapkan sebagai seorang buronan. Find her. Maka Firdaus pun segera menemui Tiger untuk melaporkan kejadian itu, sekaligus menyerahkan peta rumah sakit yang ditemukannya secara cuma-cuma. Namun meskipun kondisi Zoya beresiko tinggi, ia percaya bahwa sang istri akan baik-baik saja dan memintanya mengabari Amerika untuk meletakkan pos pemeriksaan pada esok hari. Semakin dekat dengan tenggat waktu yang diberikan Amerika, Tiger mengajak perawat untuk meracuni makanan para penjaga. Begitupun Usman yang telah siap untuk berperang. Ia mengumpulkan lebih banyak pasukan beserta sandera Amerika untuk membalaskan apa yang menimpa Bagdawi. One going in vain. सबके घोड़े खोल देगा नुस्खा। Tepat ketika hari di mana serangan udara dilakukan, setengah dari pasukan Usman tumbang akibat keracunan. Mereka pun mulai menjalankan rencana selanjutnya, yakni menyuntikkan vitamin yang diganti obat tidur agar pasukan yang berperang semakin berkurang. Namun tiba-tiba Usman melarang dan memintanya memanggil 4 pekerja India untuk menggantikan. Saat itulah nyawa keempat di ujung tanduk ketika Usman meminta obat itu disuntikan ke tubuh Azan. Karena sekali Azan tertidur, maka tamatlah riwayat mereka semua.
Dan setelah bermenit-menit berlalu, Usman percaya bahwa obat tersebut tidaklah berbahaya. Tepat pada jam 12 siang, pasukan Amerika tiba di pos pemeriksaan bersama dengan Zoya. Mereka langsung mengambil posisi menyerang dan menembakkan sebuah roket pertama hingga pecahnya pertempuran. Tak hanya itu saja, Purna telah menyuntikkan obat tidur ke seluruh pasukan yang dalam perawatan. Bahkan meskipun Azan ikut tak sadarkan diri sampai 3 jam ke depan, mereka tetap bergerak sesuai dengan rencana awal. Sayangnya pasukan Amerika mendapatkan perintah mundur setelah berhasil meledakkan tempat tersebut. Mereka meninggalkan Zoya yang berjuang seorang diri hingga terjebak di tengah gedung lantaran pancingan yang membuat pasukan Usman menuju ke arahnya. Selagi Tiger masih berupaya menyelamatkan para sandera, Zoya mulai terhimpit hanya dengan sisa 1 magazin peluru. Namun meskipun demikian, ia bertekad akan menghadapi apapun jenis bahaya sampai titik darah penghabisan. Saat itulah Tiger mulai membawa busnya melewati kejaran para penjaga, di mana tepat ketika di persimpangan jalan, ia dikejutkan dengan fakta bahwa Zoya tertangkap dengan tubuh yang telah terikat. Keduanya pun disatukan pada sebuah ruangan yang terpisah dengan seluruh pasukannya, di mana Usman benar-benar menguji mentalnya ketika Zoya dibawa paksa meninggalkan ia yang disekap di sana dengan sebuah gas beracun. Bahkan tak cukup dari itu, India tak berdaya ketika Amerika menetapkan serangan dalam waktu 30 menit. Padahal serangan itu akan sia-sia karena Usman telah bersiap untuk melarikan dirinya. Namun selagi waktu masih berjalan, Karan memiliki sebuah rencana untuk membantu mereka. Setelah beberapa menit meninggalkan Tiger bersama gas beracun, pasukan mulai melakukan pengecekan. Di sanalah mereka salah menduga karena Tiger tetap hidup dan mulai membalaskan penderitaan lebih kejam dari sebelumnya. Ia pun segera menyelamatkan seluruh rekannya dan mulai melakukan serangan balasan. Mereka juga mengambil senjata sebanyak mungkin, serta berhasil menemukan tempat di mana para perawat ditahan. Tetapi hambatan terjadi ketika seluruh dari mereka dipasangkan bom aktif yang terhubung satu sama lain dan hanya memiliki waktu selama 4 menit. Dengan keahlian dan pengalaman menjinakkan berbagai peledak di seluruh dunia, bom paling sulit sekalipun mampu ia atasi. Keluar dari sana, seluruh pasukan musuh telah mengepung posisi mereka. Namun selama masih ada Tiger bersamanya, satu kekuatan miliknya mampu membantai habis lusinan musuh yang menyerang. Kedua kubu pun terlibat baku tembak yang imbang, hingga perlawanan yang Azan lakukan menyebabkan peluru bersarang di tubuhnya. Keadaan itu membuatnya menyerahkan bendera India agar dikibarkan, dan melakukan perlawanan terakhir sebelum membiarkan dirinya tewas selama evakuasi berjalan. कितने मैगजीन हैं? कुछ राउंड्स बाकी हैं सर। Tepat saat itu juga Karan menerobos masuk ke area pertempuran sampai kontainer minyak jatuh seperti rencananya, di mana dengan cerdik Tiger mampu berpikir cepat dan melepaskan salah satu roket sampai ledakan dahsyat pun terjadi menghanguskan seluruh musuh. Kemudian Karan melaporkan bahwa para teroris telah menutup akses jalan keluar karena Usman tidak mengizinkan siapapun pergi sebelum dirinya. Hal itu membuat Tiger memerintahkan Firdaus untuk membawa perawat lebih dulu, sementara ia akan mencari keberadaan Zoya. Tak hanya menemukan banyak sandera, ia kembali bertemu dengan sang istri yang telah babak belur, di mana Usman belum menyerah untuk menghadangnya hingga Tiger benar-benar akan mengantarnya menuju gerbang neraka. मर्सी शायद तुझे माफ करे या ना करे। 1 menit menuju serangan udara, Tiger meminta Karan membawa seluruh perawat karena ia tak akan pergi tanpa membawa Zoya. Disitulah ia kembali mengeluarkan ide briliannya, yakni membawa Bagdawi yang sekarat berikut juga para sandera dan beralasan akan melakukan eksekusi mati di sebuah tempat. Maka tepat ketika misil Amerika dijatuhkan, Zoya memohon pada Tiger untuk pergi meninggalkannya. Ia juga memintanya untuk menjaga Junior, sekaligus menyampaikan pesan terakhir bahwa ia sangat menyayanginya. Setelah seluruh area rumah sakit dan markas terbesar teroris dileburkan, pasukan berhasil menyelesaikan misi meskipun tanpa keberadaan Tiger di sana. Firdaus juga membunuh Bagdawi dengan tangannya sendiri, hingga kemenangan pun mereka raih ketika bendera India Pakistan dikibarkan berdampingan. Satu tahun kemudian, Shenoy mendapatkan panggilan telepon dari Tiger yang masih hidup di sebuah tempat. Ia berkumpul kembali dengan Zoya, putranya, serta Hasan yang telah menjadi anak angkatnya. Dan meskipun telah jauh dari India, ia tetap berjanji akan selalu ada untuk negaranya.
टाइगर जिंदा है। Sejak awal, Tiger dan Zoya pernah terlibat sebuah konflik besar antar dua negara. Namun cinta yang mereka miliki berhasil mengalahkan segala perbedaan. Begitupun bersatunya India dan Pakistan dalam misi ini. Hal itu menjadi bukti bahwa rasa kemanusiaan lebih penting daripada segalanya. Akhir dari film ini memberikan kita gambaran bahwa setiap peperangan akan melahirkan para pahlawan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, dan sampai berjumpa lagi.